Sekali IHSG, namun di penghujung akhir dari pergerakan ini ada tarikan sedikit ke bawah yang membuat pergerakan IHSG agak melemah di penguatannya walaupun ditutup 0,02%, tapi nampaknya investor ini utamanya asing masih melihat bahwa Indonesia sebagai negara dengan penghasil komoditas paling besar salah satu yang paling besar di dunia tentunya ini memegang peran penting dari kunci energi secara global. Itu kan juga yang menjadi perhatian pelaku pasar, Pak. Ya, betul sekali tentunya Gibran. Kalau misalnya kita bicara gitu terkait pergerakan IHSG di sesi pertama dan sesi kedua, sebetulnya IHSG sangat sumringah sekali hari ini setelah mampu untuk menampaui ataupun mencapai level 7.200-nya. IHSG ternyata masih terus menguji di level 7.300-nya. Kita perhatikan juga apa sih yang memang membuat IHSG begitu perkasa beberapa hari ini. Bahkan juga seperti yang Anda katakan tadi, selama 3 hari berturut-turut IHSG masih mampu menguat. Karena kalau kita lihat juga ataupun kita amati, ternyata net buy asing juga masih rutin, Gibran. Betul. Untuk masuk ke bursa kita, dan juga nampaknya asing juga masih optimis terhadap bursa kita. Mengapa juga menjadi optimis? Dan ini kalau kita perhatikan ataupun kita amati di hari kemarin, ternyata indeks kita adalah indeks peringkat 1 di kawasan Asia Pasifik secara return hariannya. Makanya juga menjadi perhatian para pelaku pasar, sehingga juga asing masih mampu untuk rutin masuk ke bursa kita dan membuat penguatan di bursa kita. Lalu kalau kita lihat juga secara teknikal ataupun pantauan secara teknikal, dilihat dari garis MA5 dan juga MA20, indeks kita masih berada di atas garis itu, Gibran. Dan memang mencerminkan begitu ya, IHSG masih mampu ataupun masih berupaya untuk terus menguat. Tapi Anda kita lihat juga dari RSI-nya, ini juga perlu diwaspadai, sebetulnya diantisipasi juga oleh para pelaku pasar. Karena Anda dilihat dari RSI-nya, IHSG kita sudah masuk pada jenuh beli. Iya, Jadi, kalau kita melihat bahwa pergerakan indeks harga saham gabungan sebenarnya kinerjanya itu cukup baik. Apalagi bisa saya katakan kita harus apresiasi dengan ketidakpastian secara global. Ini IHSG mengalami penguatan in 1 week saja. Kalau kita lihat 1,03% dan di dalam 1 bulan itu 2,06%. Ya. Kalau kita compare dengan negara-negara peers lain yang seperti yang berada di Asia Tenggara, kinerja indeks harga saham gabungan itu lebih baik ketimbang negara-negara lain yang di tengah ketidakpastian, apalagi lonjakan harga energi yang begitu pesat tentunya. Ini yang menjadi perhatian juga bagi para pelaku pasar dengan turnover perdagangan hari ini di angka 14 triliun. Itu tentunya sangat ramai ya kalau kita lihat turnover perdagangan di hari ini ya, Bramudia. Tapi betul sekali. kalau kita lihat dengan penguatan IHSG mengalami penguatan 2 hari beruntun dan juga secara teknikal juga masih cukup terjaga penguatannya, apa sih sebenarnya yang menjadi pertimbangan pelaku pasar sehingga oke, saya yakin masuk ke indeks harga saham gabungan? Ya, tentu ini jadi pertanyaan yang menarik juga, Gibran. Seperti yang tadi juga sudah disampaikan oleh Gibran sendiri. Yang pertama, andai kita mengamati dan juga melihat windfall komoditas begitu yang didapatkan oleh negara kita, tentunya juga menjadi hal yang defensif juga terhadap gejolak ekonomi yang ada di global juga. Dan memang terbukti juga kalau kita bicara terkait data, windfall komoditas kita sepanjang tahun 2022 ada di angka 420 triliun rupiah. Walaupun andai kita bandingkan dengan subsidi BBM yang ada juga angkanya jauh lebih tinggi, Gibran. Tapi ya tidak masalah juga, karena memang masih ada uang baliknya begitu ya. Dan memang melihat juga optimisme dari pemerintah kita untuk menekan inflasi, lalu juga optimistis Ibu Menteri kita, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, yang mana memang masih menargetkan PDBRI kita tumbuh 4,9% hingga 5,4% hingga di sepanjang tahun 2022 ini. Mungkin itu juga yang menjadi investor melihat keoptimisan Indonesia untuk menjaga ekonomiannya di saat memang negara-negara lainnya cukup terseok-seok begitu dengan gejolak ekonomi yang ada, Gibran. Nampaknya kalau kita lihat sebenarnya secara teknikal harga batu bara ICE Newcastle untuk kontrak bulan Oktober itu kan sampai dengan 6 September 2022 ini terpantau $463 per ton. Walaupun ini kalau Anda pantau ya, pergerakan batu bara itu ada titik equilibrium atau titik keseimbangannya itu di level-level 400, berhasil mempertahankan di atas level 400 dan nyatanya tembus all time high. Ini yang membuat tentunya pelaku pasar mempertimbangkan untuk masuk ke saham sektor energi, utamanya batu bara, pertambangan batu bara dalam negeri, karena pasti akan membawa dampak begitu besar terhadap kinerja laporan keuangan. Utamanya ini kita tahu bahwa masuk ke semester 2 tahun 2022 sangat menentukan bagaimana kinerja suatu perusahaan di sepanjang 1 tahun ini tentunya, Bramudia. Apalagi dengan ya aksi demonstrasi sebenarnya yang terjadi untuk menolak kenaikan BBM. Tidak menjadi sebuah perhatian khusus bagi para pelaku pasar, karena pelaku pasar lebih cenderung memperhatikan sesuatu yang lebih pasti begitu ya, atau yang
pasti deh. Kalau yang tidak pasti cenderung agak diminimalisir dengan pelaku pasar begitu ya Bramudia. Tapi menarik kalau kita bicara soal batu bara. Ini kalau kita lihat refleksinya masuk ke penguatan bursa kita cukup besar juga ya Bramudia. Ya, kalau kita bicara terkait refleksinya tentu kita bisa amati bersama-sama Gibran di chart ini, di mana dari 6 Juni begitu ya hingga 6 September trennya naik terus, bahkan turun sedikit lalu naik lagi, tapi andai kita ambil garis lurus ternyata masih naik. Walaupun memang sebetulnya ini batu bara ini masih panjang sekali karena memang sentimennya juga masih panjang. Adanya tensi geopolitik Rusia-Ukraina, lalu juga Eropa yang mana juga sedang memasuki dampak dari konflik itu sendiri, yaitu sekarang mengalami krisis energi sehingga balik lagi untuk menggunakan batu bara sebagai penopang energi di negara mereka. Nah ini juga bisa dipantau juga bagi harga batu bara ini masih cukup panjang untuk mengalami penguatan dan juga tentunya sejumlah komoditas lainnya Gibran. Ini memang cukup menjadi perhatian pelaku pasar, apalagi dengan pergerakan harga batubara dan kebutuhan sebenarnya batubara secara global. Negara-negara di Eropa yang selama ini menggunakan gas dari Rusia yang harus dipotong begitu ya, jalur distribusi gasnya dari Rusia tentu membutuhkan energi yang begitu besar. Apalagi kalau kita melihat bahwa kebutuhan energi di dunia ini begitu besar menuju recovery ekonomi membutuhkan cost atau energi yang costnya itu lebih rendah. Nah kalau kita lihat dengan energi-energi yang berbahan dasar fosil begitu, utamanya kalau kita lihat harga minyak ya, kalau kita pantau hari ini komoditas minyak itu juga bergerak, utamanya Brent dan juga WTI rata-rata mengalami penguatan, sudah naik begitu ke level 95,74 untuk Brent kontrak November, lalu kalau WTI itu 89,24 naik juga untuk kontrak Oktober. Nah Anda melihat seberapa besar sebenarnya ini akan berpengaruh juga terhadap pergerakannya? Nah ini juga kurang lebih sama karena memang masih dalam sektor komoditas Gibran, karena di sepanjang tahun ini nampaknya juga menjadi komoditas yang diperhatikan begitu oleh para pelaku pasar karena tensi geopolitik yang terjadi. Anda lihat chartnya untuk harga minyak mentah ini sebetulnya terjadi penurunan. Tapi andai kita melihat juga harga minyak menjadi sangat volatile sekali. Bahkan kalau kita lihat juga, kita amati negara kita juga sampai-sampai harus menaikkan harga BBM karena volatilitas harga minyak yang terjadi saat ini. Melihat juga untuk kenapa sih minyak itu menjadi naik, karena dilihat dari sentimennya OPEC Plus juga ternyata mengeluarkan kebijakan untuk menurunkan produksi minyaknya sebesar 100.000 barrel per hari. Dan hal ini juga langsung direspon oleh para pelaku pasar dengan peningkatan harga minyak lompat sebesar 3%, di mana WTI menguat 2,3% dan Brent juga menguat 2,92%. Tentu juga patut diamati juga karena untuk sektor komoditas ini memang saat ini sedang diperhatikan karena memang gejolak ekonomi globalnya masih di sana Gibran. Ya betul sekali, apalagi sebenarnya menjadi perhatian juga ketika Indonesia itu masih menjadi negara net importir minyak yang cukup besar dengan kebutuhan 1 juta barel per harinya lebih begitu ya. Sementara lifting migasnya juga masih di angka 600 ribuan barel. Ini tentunya juga di satu sisi akan berdampak juga terhadap neraca dagang Indonesia, apalagi impor kita terhadap impor minyak dan juga gas yang masih cukup besar. Ini juga masih menjadi perhatian, utamanya yang sentimennya terhadap pelemahan nilai tukar rupiah kita. Kita akan lihat tentunya bagaimana pergerakannya juga ke depan. Saya mau terima kasih dulu kepada Bramudia sudah membahas soal market di hari ini. Kita cukup optimistis melihat pergerakan IHSG hari ini tentunya Bramudia ya.